Shalom Bapak Ibu dan semua saudara. Kita bersyukur bisa jumpa kembali dalam acara kita Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 12. Namun saya akan membacakan hanya ayat 11 saja dari Matius pasal 2 ayat 11. Dituliskan demikian. Maka masuklah mereka, orang-orang Majus itu, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Renungan kita saya beri judul Komitmen Orang Majus. Komitmen itu adalah tindakan untuk melakukan sesuatu dengan bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, cerita tentang orang Majus dari timur ini tentunya sudah sering kita dengar ya, atau kita baca, bahkan kita ceritakan, kita khotbahkan. Dan memang di dalam Alkitab tidak secara jelas diperinci bagaimana persiapan, tantangan dan pergumulan mereka ya, orang-orang Majus itu di dalam perjalanan mereka untuk menjumpai Yesus. Namun yang jelas para Majus itu adalah orang-orang yang punya komitmen yang kuat untuk menyembah Yesus. Meskipun pada saat menjumpai Yesus, antara harapan atau bayangan dan kenyataan itu dapat dikatakan berbanding terbalik begitu ya. Dalam benak atau bayangan para Majus, Yesus adalah seorang raja ya, yang penuh dengan kemegahan dan kemewahan. Seorang raja yang tinggal di istana yang megah, berpakaian mewah, dikelilingi mungkin dengan banyak pengawal begitu ya. Sehingga bayangan seperti itulah yang mungkin telah membuat mereka datang pertama kali masuk di Yerusalem ya, sebagai satu kota yang merupakan kota metropolitan, daerah para elit, pusat pemerintahan, yang pada waktu itu yang berkuasa adalah Raja Herodes. Namun kenyataannya sang raja yang mereka bayangkan itu lahirnya di Bethlehem, Efrata. Ini sebuah kota terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, bukan di istana ya. Bukan di istana yang megah, tapi di tempat atau di rumah sederhana. Bahkan ada yang menafsirkan di kandang ternak. Orang tuanya, Yusuf dan Maria, adalah mereka itu rakyat jelata. Namun para Majus itu, mereka tidak undur dari niat semula, yaitu mereka datang dengan hati yang tulus, mau menyembah Yesus sang Raja yang lahir itu. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka tidak hanya sujud menyembah, tetapi mereka juga sudah mempersiapkan harta yang terbaik yang mereka sudah siapkan, mereka bawa untuk dipersembahkan kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur, dikatakan demikian. Apa yang telah dilakukan oleh para Majus itu memberikan pelajaran penting bagi kita, yaitu seperti orang-orang Majus, perjalanan hidup kita orang percaya adalah perjalanan iman yang tentunya juga tidak akan lepas atau tidak akan bebas dari masalah dan tantangan pergumulan ya. Ada susah, ada senang, ada air mata, duka, tawaria, ada kekurangan dan kelimpahan.
Semua itu pasti bisa terjadi dan akan kita alami. Apalagi di tengah segala perubahan yang terjadi pada saat ini, pada masa pandemi ini. Banyak perubahan yang sulit untuk dijalani, ya. Kendati demikian, sikap tindakan para Majus itu, semangat kerinduan mereka itu mendorong kita. Mendorong kerinduan kita juga untuk melakukan perjumpaan dengan Yesus, ya. Jangan luntur, tidak boleh luntur, yaitu persekutuan yang harus kita jaga dengan Tuhan Yesus. Apapun tantangan yang kita hadapi, betapapun berat dan pahitnya masalah hidup yang kita alami, dari kehidupan Majus ini kita belajar, janganlah itu menghilangkan semangat hidup kita untuk kita menjaga persekutuan kita, berjumpa dengan Tuhan, ya, di dalam persekutuan kita. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah di dalam hidup ini. Pengalaman para Majus dalam perjumpaannya dengan Yesus menjadi pengalaman hidup bagi kita orang yang percaya bahwa mengikut Yesus memang terkadang kita bisa menjumpai, menghadapi hal-hal yang tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan atau kita bayangkan. Namun biarlah kita tetap punya komitmen yang kuat untuk tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Panggilan bagi kita orang percaya adalah memberikan yang terbaik, memberikan hidup kita seperti para Majus, memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong, memampukan kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa kembali di dalam acara resapi mendatang. Tuhan menyertai kita.